Kita mulai persilangan di hibrid. Persilangan dengan dua sifat beda. Kalau kemarin monohibrid, anak-anak sudah dengan satu sifat beda, misalnya bunga merah dengan bunga mawar putih. Sekarang persilangan di hibrid, dua sifat beda yang dimiliki oleh hewan atau tumbuhan tersebut. Nih, contohnya di sini Ibu sudah kasih contoh misalnya di sini ada nangka dengan cempedak, sekarang namanya nangkadak persilangannya. Ada jeruk lemon dengan tomat, lemote. Nah, nanti bagaimana cara persilangannya akan kita pelajari selanjutnya. Nah, persilangan di hibrid atau persilangan dua sifat beda. Contohnya, sapi bertanduk pendek, berambut putih, dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Jadi akan disilangkan antara keduanya. Atau tumbuhan mangga berbuah besar, buahnya besar tapi rasanya masam. Akan disilangkan dengan mangga berbuah kecil tapi rasanya manis. Jadi nanti yang akan kita mau, yang kita hasilkan keinginannya adalah buah mangganya besar, rasanya manis. Nah itu hasil dari persilangan. Oke. Nah ini contohnya. Bagaimana mencarinya? Mangga berbuah besar itu dikode dengan genotip B besar, B besar. Rasa asam, M kecil, M kecil. Ini anak-anak harus tahu. Jadi, nanti kalau disilangkan, kalau buahnya kecil, berarti B-nya B kecil, B kecil. Rasanya manis, M besar, M besar. Artinya mereka dominan. Bagaimanakah perbandingan keturunannya? Nih, coba anak-anak simak baik-baik. Oke. Nah, ini genotipnya. Fenotipnya besar asam dengan kecil manis. Nah, ini hasil keturunannya berarti ini B besar disilangkan dengan B kecil. Nah, nanti gametnya B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nah, jadi ini maksudnya pasangan alelnya, alelanya. Ya. Sekarang, hasil keturunan pertama adalah besar manis. Nah, besar manis ini akan disilangkan dengan besar manis. Apakah yang dihasilkannya? Nah, ya. Nah, ini besar manis disilangkan dengan besar manis. Berarti kan B besar B kecil, M besar M kecil. Disilangkan sama. B besar B kecil, M besar M kecil. Gametnya bagaimana Bu ini? B dengan M, berarti B besar M besar, B besar M kecil. B kecil M besar, B kecil M kecil sama. Yang di sini juga sama. Ini disilangkan. Kalau anak-anak nanti bikin tabel punet ya, di tabel punet nanti B besar disilangkan dengan B besar berarti B besar M besar gitu ya, dan sebagainya yang seperti tabel punet yang Ibu kasih tahu di persilangan monohibrid. Nah, sekarang berikutnya ini hasil F2-nya ini. B besar M besar. Ini yang kolom nomor 1. Ini kolom nomor 2, kolom nomor 3, kolom nomor 4, kolom nomor 5. Oke. Oke, berikutnya. B besar B kecil, M besar. Nah, ini sama. B besar B kecil, M besar M kecil. B kecil, M besar. Berarti buahnya kecil, rasanya manis. Yang di sini. Nah, yang di sini masih sama. Buah kecil, rasa masam. Nah, ini. Buah besar, rasa manis. Nah, pokoknya kalau ada yang kecil-kecil ini, berarti yang akan kalah. Yang nantinya akan kalah rasanya. Nah,
Dari sini, dari berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4, 4 kali 4, 16. 16 kotak. Kalau kemarin di hibrid, satu sifat beda, tabel punetnya ada 4. Kalau dua sifat beda, tabel punetnya ada 16. Ya, berarti 4 kuadrat. Nah, sekarang bagaimana perbandingan rasio genotipnya? Nah, genotip tadi yang dihitung tadi. Nah, ini setelah Ibu hitung, setelah kita hitung seperti ini. Oke, setelah dihitung tabel punet yang sudah anak-anak buat, itu yang B besar, B besar, M besar, M besar, 1. Pasti ini mangganya besar, rasanya manis. Ya, ini sama. Ini ada berapa gitu ya? Ada 2. Ini ada 3, ada 2. Ini ada 4. Kalau dijumlah 1, 2, tambah 2, 3, tambah 2, 5, tambah 4, 9. Ini 9. Kalau yang ini B besar, M kecil ada 1. Sama berikutnya, semua ditulis. Ada 1. Ya. Nah, kemudian perbandingan fenotip. Fenotip itu rasa. Berarti yang besar manis ada 9. Ini besar manis. Yang punya gen seperti ini, dia pasti besar dan manis. Kemudian besar masam. Ada 3. Besar rasa masam ini. Ini kan besar, tapi M-nya kecil. Ini masam. Ada 1. Ini besar, ini masam. Ada 2, berarti 1 tambah 2, 3. Sekarang kecil, manis. Ini kan kalau B kecil, itu kan menunjukkan mangga kecil. M besar, rasanya manis. Berarti mangganya kecil, rasanya manis. Ada 1. Mangganya kecil, rasa manis. Ini ada 2. Berarti 1 tambah 2 ada 3. Nah, yang sekarang yang B kecil dengan M kecil. Artinya buahnya kecil, rasanya masam. Hanya ada 1. Nah, ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Sesudah tadi buah, nanti anak-anak bisa berlatih, nanti kita latih sama-sama. Kemudian penyakit menurun pada manusia. Ya, ada penyakit-penyakit yang menurun pada manusia dari orang tua kepada anaknya. Ciri-cirinya merupakan penyakit yang dibawa oleh gen, ya, oleh gen yang ada di dalam tubuh kita. Dapat disembuhkan tetapi kecil sekali kemungkinannya. Tapi kecil sekali kemungkinannya. Dapat diturunkan kepada anaknya. Bersifat homozigot resesif atau gen letal. Artinya ada yang bisa menyebabkan kematian. Contohnya apa? Di sini ada hemofilia, darah sukar membeku bila luka, albino, kulit tidak memiliki pigmen atau bule, kemudian buta warna, tidak dapat membedakan warna dengan jelas, masih banyak bentuk cuping dan sebagainya. Sekarang coba anak-anak perhatikan di sini, pewarisan pada warna kulit. Kulit yang kita miliki adalah warisan dari orang tua kita. Putih, kuning, hitam. Tetapi ada juga faktor lingkungan. Contohnya apa? Jika sering terkena sinar matahari, walaupun orangnya putih, akan jadi hitam. Tetapi berapa lama lagi nanti bisa menjadi putih. Ya, tuh. Kemudian albino. Kelainannya disebabkan tidak adanya warna pigmen yang disebut zat melanin. Ini albino. Ya, albino. Biasanya albino itu fotofobia, takut pada cahaya albino. Karena apa? Lebih rentan terserang kanker kulit. Selain itu, kulitnya mudah melepuh jika terkena sinar matahari. Jadi kalau anak-anak lihat
orang-orang yang albino itu kulitnya sangat rentan sekali. Nah, albino diturunkan dari orang tuanya, ini bisa juga. Walaupun orang tuanya normal, Bu. Iya, walaupun orang tuanya normal. Ini kan orang tua normal, nikah dengan normal. Spermanya A, ini A kecil. Nah, ini. Maka persilangan tabel punetnya A besar, A besar, A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Oke. Oke, ini mohon maaf ya, A besar A kecil maksudnya, sini A besar A kecil, sini A kecil A kecil. Yang nantinya jadi apa itu albino. Tapi ini sama maksudnya, ini normal karier pembawa aja ya. Jadi A besarannya yang berpengaruh A kecil gitu, yang albino. Oke. Kemudian apalagi yang diturunkan? Pelekatan cuping telinga. Pelekatan cuping telinga ini dikontrol juga oleh gen. Gen G besar untuk cuping telinga terpisah atau terlepas. Terpisah atau terlepas. Gen G kecil untuk cuping telinga melekat. Ini kan melekat nih, kan langsung melekat, ini terpisah. Ya kan? Ini terpisah, ini melekat. Nah, cuping telinga anak-anak nanti bisa dilihat telinganya sendiri-sendiri termasuk yang melekat atau yang terpisah. Oke. Kemudian apalagi yang bisa diwariskan? Bentuk rambut, ya artinya yang alami ya, bukan pada ke salon, rambutnya yang lurus jadi keriting itu enggak, yang alami maksudnya yang lahir dari keturunannya. Nih, ini ikal keriting, ini lurus, ini ada yang kribo ya, kan ada yang kribo nih. Orang yang berambut keriting bergenotip C besar, C besar. Ini keriting C besar, C besar. Berambut berombak bergenotip C besar S, artinya andan-andan gitu ya. Kalau ibu andan-andan, nggak keriting banget. Lurus bergenotip S kecil. Jadi anak-anak kan ibu lihat ada yang rambutnya lurus, ada yang berombak, ada yang keriting. Itu masing-masing mempunyai genotip. Nah, sekarang pewarisan bentuk rambut pada dahi. Ini nak, pada dahi itu. Ada yang memiliki huruf seperti huruf V. Ini diwariskan. Anak-anak kadang lihat no. Kemudian ini melengkung, ya, ini melengkung. Nah, ini melengkung. Nah, ya, biasanya bisa terlihat kalau anak laki-laki ini akan sangat kelihatan ini ya. Oke. Nah, sekarang ada juga yang masih diturunkan oleh orang tua kepada anaknya, contohnya kelainan buta warna. Kelainan buta warna. Buta warna itu tidak bisa membedakan warna. Biasanya antara warna merah, oranye, biru, hijau. Ya, biasanya terjadi pada kromosom X. Nah, kalau anak-anak lihat ini, angka berapa? Yang benar 7. Ini 13. Ini 16. Ini 8. Ini 12. Ini 9. Angka 9. Ini bagi anak-anak yang buta warna, dia nggak kelihatan semua menjadi satu. Semua jadi titik-titik semua. Maka biasanya kalau anak-anak mau masuk jurusan listrik, kelistrikan yang berhubungan dengan kabel-kabel arus listrik, pasti ada tes buta warna. Karena takutnya kalau salah sambung terjadi konsleting atau terjadi kebakaran nantinya. Ya. Nah, ini pewarisan kelainan hemofilia. Darah penderita sulit menggumpal ketika terjadi luka. Hemofilia, ya, ini hemofilia. Jadi kalau kena apa, tertusuk apa, darahnya nggak cepat membeku, tapi dia langsung ngucur terus itu. Nah, talasemia bisa ini, termasuk juga polidaktili. Polidaktili itu jari berlebih, ya. Kepala botak itu juga keturunan, hipertrikosis, tumbuh rambut pada daun telinga,
epilepsi atau anak-anak terkenal dengan ayan kejang-kejang itu, anodantia, orang yang tidak memiliki gigi seumur hidup itu juga keturunan juga. Nah, ini contohnya. Nah, kan ini beda dengan kita toh, mereka ditumbuhin rambut. Nah, ini anodantia, ini nggak punya gigi seumur hidupnya. Ya, nggak punya gigi seumur hidupnya. Ini polidaktili, ada kelebihan pada biasanya pada jarinya. Ini kan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini malah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8. Ini juga 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ini 6, ya kan? Kalau kita yang normal kan 5 ya, jari kita kan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini polidaktili, kelebihan. Nah, ini gigantisme, pertumbuhan pada anak yang menyebabkan anak tersebut tumbuh sangat tinggi. Ini gigantisme, pertumbuhan hormonnya sangat tinggi. Nah, sekarang seorang laki-laki, ini contoh, seorang laki-laki normal menikah dengan wanita karier hemofilia pembawa. Bagaimanakah sifat anaknya? Nah, nih, laki-laki. Nanti anak-anak bisa dipelajari gennya. Harus dibaca berulang sehingga anak-anak nanti tahu bagaimana keturunannya. Nah, ini keturunannya. Nah, ini nanti anaknya hasilnya ya. Ini yang ini biasanya akan meninggal, letal ya. Lelaki normal. Oke, nanti anak-anak bisa. Jadi satu orang wanita hemofilia, satu orang laki-laki hemofilia, satu orang wanita karier pembawa, satu orang laki-laki normal. Kemudian nih untuk latihan, seorang laki-laki buta warna menikah dengan wanita normal. Bagaimanakah sifat keturunan anak-anaknya sampai keturunan kedua? Nanti dikerjakan. Oke, baik anak-anak, sampai jumpa kembali. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan untuk persilangan dihibrid dan beberapa penyakit menurun pada manusia. Doa Ibu selalu anak-anak untuk kebaikan, sukses selalu, dan bergembira. Sampai jumpa.